Oke friends, selamat pagi, siang, dan malam. Ketemu lagi dengan saya Riyadi Ibnu Susanto. Kali ini dalam video kali ini kita akan membahas bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama tentang bilangan berpangkat. Ya, silahkan kalian menyaksikan video ini. Oke friends, langsung saja mari kita melihat video kita kali ini tentang bilangan berpangkat. Ya, oke, yang pertama kita akan melihat tentang pengertian dari bilangan berpangkat. Ya, pengertian dari bilangan berpangkat. Ya. Kalau ada A pangkat N, itu artinya adalah A kali A kali A dan seterusnya kali A sebanyak N. Jadi A-nya itu sebanyak N. Ya, mari kita lihat contohnya. Misalkan 2 pangkat 5, itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 menghasilkan 32. Perhatikan angka 2-nya ini. Ya, 2-nya sebanyak, angka 2-nya ini ada 5. Ya, contoh berikutnya 3 pangkat 4, itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 menghasilkan 81. Perhatikan angka 3-nya ini ada sebanyak 4. Ya, oke, cukup jelas pengertian dari bilangan berpangkat. Ya, selanjutnya kita akan melihat tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Ya, kita lihat yang pertama. Sifat bilangan berpangkat yang pertama, kalau ada A pangkat M dikalikan A pangkat N, itu menghasilkan A pangkat M ditambah N. Ya, jadi mari kita lihat contohnya. Kalau 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 menghasilkan 3 pangkat 2 ditambah 4. Ya, hasilnya 3 pangkat 6. Ya, jadi tinggal menjumlahkan pangkatnya saja, tapi dengan syarat bilangan pokoknya ini harus sama, A-nya ini harus sama. Ini 3 pangkat 2, ini 3 pangkat 4. Ya. Oke, itu sifat bilangan berpangkat yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat kalau tadi perkalian, sekarang pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N itu menghasilkan A pangkat M dikurangi N. Kalau perkalian tadi pangkatnya dijumlahkan, sekarang kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Contoh, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3 itu menghasilkan 3 pangkat 5 dikurangi 3. Ya, sama dengan 3 pangkat 2, hasilnya 9. Oke, itu yang kedua, sifat bilangan berpangkat yang kedua. Selanjutnya sifat bilangan berpangkat yang ketiga, kalau ada A pangkat negatif M, itu artinya 1 per A pangkat M. Ya, saya ulangi, A pangkat negatif M itu artinya 1 per A pangkat M. Mari kita lihat contohnya. 3 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 2, sama dengan 1 per 9. Ya, 3 pangkat 2 kan 9, jadi hasilnya 1 per 9. Oke, berikutnya kalau ada bilangan berpangkat masih dipangkatkan lagi. A pangkat M dipangkatkan N. Ya, itu hasilnya adalah A pangkat M kali N. Ya, contohnya 5 pangkat 3 masih dipangkatkan 2, itu menghasilkan 5 pangkat 3 kali 2, hasilnya adalah 5 pangkat 6. Ya, oke. Mari kita lihat sifat bilangan berpangkat berikutnya. Ya, kalau ada A pangkat 1 sama dengan menghasilkan A, artinya semua bilangan dipangkatkan 1 adalah bilangan itu sendiri. Ya, yang selanjutnya adalah A pangkat 0, itu nilainya adalah 1. Artinya semua bilangan kalau dipangkatkan 0 menghasilkan nilai 1. Kita lihat contohnya. Ada 5 pangkat 1 itu menghasilkan 5, 7 pangkat 1 itu hasilnya 7, 3 pangkat 0 itu menghasilkan 1, dan 1 juta dipangkatkan 0 itu juga hasilnya adalah 1. Ya, oke. Mari kita lihat sifat bilangan berpangkat berikutnya. Ya, kalau ada A pangkat 1 per N, itu artinya adalah akar pangkat N dari A. Saya ulangi, A pangkat 1 per N, jadi ini pangkat pecahan, artinya adalah akar pangkat N dari A. Ya, oke, mari kita lihat contohnya. Kalau ada 5 pangkat 1 per 2, itu artinya akar pangkat 2 dari 5. Ya, 5 pangkat 1 per 2 itu artinya akar pangkat 2 dari 5. Ya, contoh lagi, kalau ada 7 pangkat 1 per 3 itu artinya akar pangkat 3 dari 7. Ya, ini sifat bilangan berpangkat dengan pangkat pecahan. Ya, masih ada lagi, kalau ada A pangkat M per N itu artinya adalah
akar pangkat N dari A pangkat M. Saya ulangi, A pangkat N per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Contohnya perhatikan, 5 pangkat 2 per 3 itu artinya adalah akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. 15 pangkat 3 per 5 itu artinya akar pangkat 5 dari 15 pangkat 3. Ya, oke, itu tadi sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah, selanjutnya mari kita melihat contoh-contoh soal yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Contoh soal yang pertama, ya, tentukan hasil dari 3 pangkat 5 dikalikan 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 6. Saya ulangi, hasil dari 3 pangkat 5 dikalikan 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 6. Mari kita lihat bersama. Ya, 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 3. Ingat sifat bilangan berpangkat yang pertama tadi, kalau ada perkalian pangkatnya dijumlahkan sehingga menjadi 3 pangkat 5 tambah 3 dibagi 3 pangkat 6. Nah, 5 tambah 3 menghasilkan 8 sehingga sama dengan 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 6. Ingat sifat bilangan berpangkat yang kedua, kalau ada pembagian pangkatnya tinggal kita kurangi sehingga 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 6 menghasilkan 3 pangkat 8 dikurangi 6, hasilnya 3 pangkat 2 sama dengan 9. Oke, cukup jelas untuk contoh yang pertama ya. Ya, contoh soal yang kedua, mari kita lihat bersama. Ya, tentukan hasil dari 27 pangkat 2 per 3. 27 pangkat 2 per 3. Ya, kita mau menghitung berapa nilai 27 pangkat 2 per 3. Nah, sifat apa yang kita pakai? Mari kita lihat bersama. 27 pangkat 2 per 3. Ingat bahwa 27 ini bisa kita buat menjadi 3 pangkat 3. Ya, jadi 27 ini kita buat dulu menjadi 3 pangkat 3. Sehingga 27 pangkat 2 per 3 itu menjadi 3 pangkat 3 dipangkatkan 2 per 3. Nah, ingat sifat tadi bilangan berpangkat. Kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, itu pangkatnya kita kalikan sehingga menjadi 3 pangkat 3 kali 2 per 3. Nah, 3 kali 2 per 3 itu menghasilkan angka 2, ya kan? 3 kali 2 per 3 itu hasilnya 2, sehingga 3 pangkat 3 kali 2 per 3 sama dengan 3 pangkat 2, hasilnya adalah 9. Oke, contoh soal yang ketiga. Kita lihat contoh soal yang ketiga. Tentukan nilai X jika 2 pangkat 2X min 1 sama dengan 32. Nah, mari kita lihat bersama. Nah, 2 pangkat 2X min 1 sama dengan 32. Berapakah nilai X-nya? Nah, caranya adalah yang pertama kita harus mengubah angka 32 ini menjadi bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya 2. Karena di sini kan 2 pangkat, kita 2 pangkat 2X min 1, berarti 32 kita buat bilangan berpangkat. Sehingga 2 pangkat 2X min 1 sama dengan 2 pangkat 5. Ya, ingat 32 itu tadi 2 pangkat 5. Nah, kalau sudah sama-sama kita buat bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, perhatikan ini bilangan pokoknya 2, yang di sini juga 2. Ini 2 pangkat 2X min 1, ini 2 pangkat 5. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, berarti pangkatnya juga harus sama. Ya, pangkatnya harus sama. Artinya apa? 2X min 1 itu harus sama dengan 5, ya. 2X min 1 itu harus sama dengan 5. Nah, mari kita selesaikan ini nilai X-nya, mencari nilai X-nya dengan persamaan linier satu variabel. Ya, tinggal kita pindahkan angka negatif satunya ke ruas kanan sehingga menjadi 2X sama dengan 5 plus 1, ya, sehingga 2X sama dengan 6. X nya berarti menjadi 6 per 2. Berapa 6 per 2? Sama dengan 3, ya. Jadi nilai X nya sama dengan 3. Oke, itu contoh soal yang ketiga, ya. Oke, cukup jelas contoh soal yang ketiga. Ya, sudah saya berikan 3 contoh soal. Ya, berikutnya silahkan kalian latihan soal. Di sini saya berikan 5 soal yang bisa kalian gunakan untuk berlatih. Ya, semoga kalian bisa memahami materi ini dan bisa mengerjakan latihan soal ini. Ya, ada 5 soal ini, silahkan kalian kerjakan. Nah, kalau kalian sudah selesai mengerjakan latihan soal ini, sudah bisa dengan 5 soal latihan ini, kalian bisa tambahkan latihan soal lagi. Ya, ada 3 soal yang saya berikan soal tambahan, soal
ya bisa dibilang soal hot ya. Untuk kalian yang gemar dengan matematika, silahkan kalian mencoba ya. Ini ada 3 soal latihan lagi ya, ada 3 soal latihan lagi ya. Ini 3 soal latihan soal yang hot. Oke ya, demikian video kali ini tentang bilangan berpangkat. Semoga kalian paham. Kalau kalian belum paham, silahkan kalian ulang-ulang video ini tentang penjelasannya tadi, sehingga kalian bisa mengerjakan latihan-latihan soalnya ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan ciao.